Pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. Karena saya sendiri ketika saya di tim nasional 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. Mamat punya warna biru, dia bentuk tim dengan warna biru. Belum selesai tiba-tiba ganti dengan warna merah misalkan. Kan berubah lagi. Yang kedua juga jangan lupa STY ini membuat fondasi untuk pemain timnas kita. Thank you STY ya. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, legenda Bambang Pamungkas kasih arahan ke PSSI jika mengganti pelatih Shin Tae-yong sama saja memulai dari nol. Erick Thohir pun sepakat dengan keputusan BP dan akan jemput Shin Tae-yong malam ini pakai jet pribadi. Apalagi STY lebih berpengalaman melawan Arab Saudi dan juga Irak, dibanding Patrick Kluivert yang tak punya pengalaman dan miskin taktik. Lagi viral di TikTok, netizen sebut tak cuma Hoki Caraka yang diduga pemain titipan tapi juga gelandang Arema FC Arhan Fikri. Untung saja Vandenburg sudah dipecat PSSI dan diganti Shin Tae-yong. Vandenburg memang layak dipecat, miskin taktik dan suka menerima pemain titipan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Alhamdulillah, legenda Bambang Pamungkas kasih arahan ke PSSI jika mengganti pelatih Shin Tae-yong sama saja memulai dari nol. Erick Thohir pun sepakat dengan keputusan BP dan akan jemput Shin Tae-yong malam ini pakai jet pribadi. Apalagi STY lebih berpengalaman melawan Arab Saudi dan juga Irak, dibanding Patrick Kluivert yang tak punya pengalaman dan miskin taktik. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan setelah mengalami kemunduran performa yang sangat drastis. Baru-baru ini skuad Garuda dihajar Jepang dengan skor mencolok 6-0 di Suita City Football Stadium Juni lalu. Ironisnya, Jepang saat itu hanya menurunkan skuad pelapis, namun tetap mampu mendominasi penuh. Sepanjang laga, Indonesia sama sekali tidak mampu melepaskan tembakan. Setiap percobaan membangun serangan selalu kandas, baik lewat pressing tinggi Jepang maupun duel fisik di lini tengah. Masalah serupa terlihat ketika menghadapi Lebanon pada laga FIFA Matchday, Senin lalu di Surabaya. Skuad penuh naturalisasi seperti Miliano Jonathans dan Mauro Zijelstra diturunkan sejak awal. Namun dominasi permainan tidak membuahkan gol. Berkali-kali Jonathans mampu menusuk sisi kanan pertahanan lawan, tetapi umpannya gagal diselesaikan rekan setim. Hasil imbang 0-0, ini semakin menegaskan adanya problem besar dalam efektivitas serangan Garuda. Legenda sepak bola nasional, Bambang Pamungkas, akhirnya angkat bicara mengenai tren menurun timnas. Menurutnya, pergantian pelatih bukanlah solusi instan. Kalau setiap kali ada masalah lalu ganti pelatih, itu sama saja kita memulai semuanya dari nol, tegas Bambang. Ia menilai konsistensi jauh lebih penting dibanding berganti-ganti pelatih. Apalagi, Indonesia sudah terlalu sering memulai proyek baru tanpa menyelesaikan yang lama. Bambang menambahkan, nama Shin Tae-yong masih sangat layak dipertimbangkan. 4 tahun bersama timnas, dia sudah membuktikan kualitasnya. Dia pernah membawa Indonesia menyingkirkan Jepang di ajang besar, dan bahkan mampu menahan imbang Australia 0-0. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak datang begitu saja. Shin Tae-yong membangun pondasi kuat, disiplin, serta mental bertanding pemain. Hal-hal itu yang menurut Bambang tidak boleh diabaikan. Ia meminta PSSI bijak sebelum mengambil keputusan yang terburu-buru. Kalau timnas ingin maju, jangan terus-menerus menekan tombol reset. Pertahankan yang sudah terbukti, lalu perbaiki kelemahannya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ternyata sejalan dengan pemikiran Bambang Pamungkas. Ia mengakui, saat ini mengganti pelatih terlalu berisiko. Apa yang dikatakan BP ada benarnya. Kalau kita ganti sekarang, semua yang sudah dibangun bisa runtuh, ungkap Erick. Ia menambahkan, komunikasi dengan Shin Tae-yong sudah mulai dilakukan.
Saya akan langsung menjemput beliau dengan jet pribadi. Ini bentuk keseriusan kami meminta Shin Tae-yong kembali melatih timnas, ucap Erik dengan nada tegas. Bukan main-main, hal ini langsung dikatakan oleh Erik agar fans timnas Indonesia mengerti bahwa Erick Thohir serius dalam menangani masalah timnas. Erik juga menegaskan, keputusan ini bukan sekadar romantisme masa lalu. Ia ingin memberi stabilitas kepada tim yang sedang berada di jalur menuju Piala Dunia. Menurutnya, Shin Tae-yong punya pemahaman mendalam soal kultur sepak bola Indonesia serta kekuatan lawan di Asia. Kalau kita ingin lolos ke putaran final, kita butuh pelatih yang sudah mengenal tim ini luar dalam, bukan orang baru yang masih harus adaptasi, jelasnya. Dengan langkah ini, Erik berharap kritik publik bisa mereda. Ia menekankan, yang terpenting sekarang adalah memberikan dukungan penuh agar pemain dan pelatih fokus menatap ronde keempat kualifikasi. Shin Tae-yong bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Ia pernah menorehkan catatan bersejarah dengan meloloskan 3 kelompok umur berbeda, dari tim U20, U23, hingga senior. Tak hanya itu, ia dikenal berani melakukan regenerasi. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho lahir dari tangan dinginnya. Pencapaian terbesar lainnya adalah keberhasilan menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan. Ketegasannya dalam menerapkan disiplin membuat level permainan Indonesia meningkat drastis. Tidak heran jika banyak pihak menilai Shin Tae-yong masih menjadi sosok paling tepat untuk melanjutkan perjalanan Garuda. Langkah mengembalikan Shin Tae-yong adalah keputusan yang logis. Konsistensi dan pengalaman yang ia miliki sulit digantikan. Apalagi, ia sudah terbukti mampu membuat Indonesia disegani di Asia. Meski tidak sempurna, fondasi yang ia bangun jauh lebih bernilai daripada sekadar mencoba hal baru yang belum pasti. Dalam sepak bola, keberlanjutan seringkali lebih berharga daripada sekadar sensasi pergantian. Nah, kalau menurut kalian apakah keputusan mendatangkan Shin Tae-yong kembali ini sudah tepat? Yuk tulis komentar kalian di bawah ini ya guys. Lagi viral di TikTok, netizen sebut tak cuma Hoki Caraka yang diduga pemain titipan tapi juga gelandang Arema FC Arhan Fikri. Untung saja Vandenburg sudah dipecat PSSI dan diganti Shin Tae-yong. Vandenburg memang layak dipecat miskin taktik dan suka menerima pemain titipan. Timnas U23 Indonesia tengah berada dalam situasi yang sangat mengecewakan. Dulu, saat berada di bawah arahan Shin Tae-yong, skuad Garuda Muda mampu melaju hingga semifinal Piala Asia U23. Namun kini, sekadar menembus putaran utama saja sudah tak mampu lagi dilakukan. Kekalahan di fase kualifikasi membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya salah dengan tim ini? Kegagalan tersebut bukan hanya sekadar catatan buruk di atas kertas, tetapi juga menunjukkan ada persoalan mendasar dalam penyusunan pemain, pembinaan, hingga pemilihan strategi. Banyak pihak menilai, PSSI harus segera melakukan evaluasi besar-besaran agar masalah tidak semakin berlarut-larut. Apalagi, kalender sepak bola internasional sangat padat. Dalam waktu dekat, timnas dari berbagai kelompok umur akan menghadapi turnamen penting, dan tentu saja kesalahan serupa tidak boleh terulang. Kalau kita hanya bisa meratapi hasil tanpa ada tindakan nyata, situasi ini akan terus memburuk. Suara-suara semacam ini semakin keras terdengar setelah publik menyadari perbedaan kualitas yang sangat jauh dibanding era Shin Tae-yong. Baru-baru ini dunia maya, khususnya TikTok, ramai memperbincangkan isu mengejutkan seputar timnas U23. Sebuah unggahan viral menuding ada pemain titipan mafia dalam skuad Garuda Muda. Nama Hoki Caraka dan Arhan Fikri disebut-sebut sebagai sosok yang dipertanyakan. Dalam video yang beredar, muncul komentar sinis, skill biasa saja, tapi bisa masuk timnas, jangan-jangan ada titipan. Ucapan ini sontak memicu perdebatan panjang di kalangan netizen. Banyak yang menilai permainan keduanya memang tidak menonjol di level internasional, sehingga wajar jika publik curiga. Namun, ada juga pihak yang menolak mentah-mentah tudingan tersebut. Mereka menilai komentar seperti itu tidak adil dan hanya merusak mental pemain muda. Jangan asal tuduh, mereka masih butuh dukungan untuk berkembang, kata salah satu pendukung timnas yang ikut memberi respons. Kasus ini menjadi cermin betapa rendahnya kepercayaan publik terhadap kebijakan sepak bola Indonesia. Alih-alih fokus membangun atmosfer positif setelah kegagalan, timnas justru diterpa rumor tidak sedap yang bisa mengganggu konsentrasi pemain.
Bila tidak segera diluruskan, isu titipan ini bisa menjadi duri panjang yang merusak citra tim di mata masyarakat. Kegagalan timnas U23 Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 ternyata membawa konsekuensi besar. Kekalahan itu bukan hanya menutup jalan menuju turnamen utama, tetapi juga menimbulkan gejolak internal. Salah satu isu yang paling mencuri perhatian publik adalah pencoretan nama Victor Detan. Pemain muda yang dikenal memiliki bakat istimewa ini mendadak tidak dimasukkan ke dalam skuad utama. Keputusan tersebut langsung memicu tanda tanya. Banyak pecinta sepak bola nasional merasa Victor lebih layak dipertahankan dibandingkan beberapa pemain yang justru tampil kurang konsisten. Kritik deras bermunculan, baik di media sosial maupun media, hingga akhirnya sampai ke telinga petinggi PSSI. Kemarahan itu berujung pada tindakan tegas. PSSI akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Gerald van den Burg yang dinilai gagal memberikan hasil sesuai harapan. Bukan hanya karena kegagalan meloloskan tim, tetapi juga karena dianggap salah dalam proses pemilihan pemain. Keputusan mencopot van den Burg dipandang sebagai langkah cepat untuk meredam kegaduhan di tengah publik yang sudah terlanjur kecewa. Tak butuh waktu lama, nama Shin Tae-yong kembali mengemuka sebagai kandidat utama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa federasi akan berusaha keras membujuk Shin Tae-yong agar mau kembali menukangi skuad muda. Beliau sudah pernah membuktikan kualitasnya. Kita butuh figur yang bisa mengembalikan harga diri tim, tegas Erick dalam sebuah pernyataan. Kembalinya Shin Tae-yong jelas menghadirkan secercah harapan. Rekam jejaknya dalam membangun disiplin pemain, meningkatkan mental dalam bertanding, hingga mencetak prestasi di level Asia menjadi alasan utama kepercayaan itu muncul. Namun, perlu diingat bahwa masalah timnas U23 tidak bisa selesai hanya dengan hadirnya seorang pelatih. Langkah ini memang bisa memberikan energi baru, tetapi jangan sampai PSSI kembali terjebak pada ketergantungan terhadap satu sosok. Jika sistem pembinaan tidak diperkuat, jika regenerasi tidak dikelola dengan baik, dan jika struktur kompetisi domestik tidak mendukung, maka sehebat apapun pelatihnya, hasil positif hanya akan bertahan sementara. Shin Tae-yong bisa menjadi katalis kebangkitan, tetapi fondasi yang kokoh harus tetap dibangun oleh federasi. Tanpa perubahan menyeluruh, kegagalan serupa berpotensi kembali menghantui. Nah, apakah kalian juga setuju dengan keputusan ini? Jika ya, tulis di kolom komentar beserta alasannya ya guys. Garuda Muda gagal menang lawan Laos, Erick Thohir langsung pasang suara tegas. Dua laga tersisa jadi penentu hidup mati timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia 2026. Di atas kertas, Indonesia memang jauh lebih unggul. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu malam, Kadek Arel Priyatna dan kawan-kawan sebenarnya tampil dominan. Tapi hasil akhir, 0 besar, Laos justru berhasil membuat para pemain Garuda frustrasi sepanjang pertandingan. Kini tekanan semakin menumpuk. Ketua PSSI, Erick Thohir, turun tangan memberi peringatan keras. Ia menegaskan, masih ada 2 laga tersisa yang harus dimaksimalkan jika Indonesia ingin lolos ke putaran final Piala Asia U23. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi tempat untuk sekadar bermain aman. Sabtu kemarin, giliran Makau U23 yang akan jadi lawan berikutnya di Stadion Gelora Bung Tomo. Di atas kertas, Makau seharusnya lawan mudah. Tapi ingat, Korea Selatan U23 baru saja membantai Makau 5 gol tanpa balas di hari yang sama. Artinya, jika Indonesia hanya tampil setengah hati, jangan harap bisa meraih kemenangan. Pertandingan pamungkas akan lebih mengerikan lagi. Pada tanggal 9 September pasukan Gerald van den Burg harus berhadapan dengan Korea Selatan U23, tim yang sudah sejak awal difavoritkan melaju mulus. Melihat performa Korea Selatan yang ganas, jelas laga ini bisa jadi ujian terberat Garuda Muda. Situasi klasemen juga bikin jantung berdebar. Indonesia kini tertahan di posisi kedua grup J dengan hanya 1 poin. Korea Selatan nyaman di puncak berkat 3 angka yang mereka kantongi. Kalau Indonesia gagal menang lawan Makau, peluang untuk lolos praktis akan makin tipis. Inilah saatnya mental juara benar-benar diuji. Garuda Muda tidak boleh lagi membuang peluang. Ribuan supporter sudah menanti di stadion, jutaan pasang mata siap menyaksikan perjuangan mereka di layar kaca. Bangkit atau tenggelam, pilihannya hanya 2.
Jika ingin buktikan diri layak bersaing di level Asia, Indonesia U23 wajib tampil habis-habisan di 2 laga sisa. Tidak ada jalan lain. Kuwait batal hadapi timnas Indonesia, Erick Thohir turun tangan umumkan keputusan mengejutkan. Patrick Kluivert geram tapi Garuda siap tunjukkan taji lawan Taiwan dan Lebanon. Keputusan mendadak PSSI bikin geger, Kuwait yang tadinya dijadwalkan jadi lawan timnas Indonesia mendadak mundur. Padahal, duel itu sudah lama diproyeksikan sebagai simulasi sempurna menghadapi tim-tim Timur Tengah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampai harus turun tangan mengumumkan kabar mengejutkan ini pada Senin, 25 Agustus. Kuwait memilih angkat kaki, bukan hanya dari jadwal uji coba di Indonesia, tapi juga dari turnamen eksibisi di Uni Emirat Arab. Akibatnya, jadwal Garuda langsung berubah. Taiwan pun masuk menggantikan posisi Kuwait. Pertemuan perdana itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat, tanggal 5 September. Meski lawannya berbeda level, laga tetap dipandang penting karena menjadi bagian dari agenda FIFA Matchday September. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, terang-terangan mengaku kecewa. Menurutnya, Kuwait adalah ujian nyata yang bisa mengukur sejauh mana kualitas anak asuhnya. Namun, Kluivert menolak larut dalam kekecewaan. Baginya, siapapun lawan yang berdiri di depan, yang paling penting adalah bagaimana Garuda memanfaatkan momen ini untuk evaluasi besar-besaran. Lebanon masih menunggu sebagai lawan kedua di FIFA Matchday. Jadi meski Kuwait batal, Indonesia tetap punya 2 kesempatan emas. Kluivert menegaskan timnya tidak akan main-main, sebab setiap laga adalah laboratorium untuk mencari formula terbaik. Terlebih lagi, Oktober sudah di depan mata. Di bulan itu, timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Irak pada tanggal 9 Oktober dan Arab Saudi pada 12 Oktober. Jika dilihat dari sisi persiapan, laga kontra Taiwan dan Lebanon adalah penutup rangkaian pemanasan. Semua sorotan publik ini mengarah pada bagaimana Garuda mengatasi transisi mendadak ini. Apakah jadwal yang berubah bakal melemahkan mental skuad, atau justru jadi batu loncatan agar lebih tajam saat berjumpa raksasa Asia? Satu hal yang pasti, publik sepak bola tanah air tidak sabar menunggu. Tiket di Surabaya diprediksi diserbu abis. Garuda harus menjawab ekspektasi dengan performa di lapangan, bukan sekadar janji. Timnas Indonesia panas di Surabaya, Chinese Taipei siap jadi korban Garuda. Malam ini Stadion GBT berguncang oleh sorakan dan pertaruhan harga diri. Suasana panas mulai terasa di Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo bakal jadi saksi ketika timnas Indonesia turun menghadapi Chinese Taipei pada Jumat malam, tanggal 5 September. Laga ini bukan sekadar uji coba biasa, tapi pemanasan serius menuju pertarungan besar di kualifikasi Piala Dunia. Awalnya, lawan yang direncanakan bukanlah Chinese Taipei. Kuwait sebenarnya masuk dalam agenda, namun hanya hitungan pekan sebelum pertandingan, negara Asia Barat itu mendadak mundur. Keputusan yang mengejutkan, tapi PSSI tak mau kehilangan momentum. Undangan cepat dikirim, dan Chinese Taipei langsung menyambar kesempatan tersebut. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala, tidak lagi mau menoleh ke belakang. Bicara soal Kuwait baginya sudah tidak relevan. Yang penting sekarang adalah menyiapkan skuad Garuda agar tampil dengan mental baja. Ia menegaskan timnya sedang berada dalam kondisi bugar, penuh gairah, dan haus pembuktian. Atmosfer latihan yang digelar di Surabaya pun terasa penuh energi. Menariknya, Kluivert justru menantang anak-anak asuhnya untuk tidak meremehkan Chinese Taipei. Walau ranking FIFA mereka jauh di bawah Indonesia, sang pelatih mengingatkan bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Baginya, setiap lawan punya potensi bahaya, apalagi ketika bermain dengan semangat tanpa beban. Rizky Ridho, bek kepercayaan Garuda, ikut menguatkan suara sang pelatih. Ridho menegaskan, faktor utama yang harus dijaga adalah konsentrasi. Ia tidak peduli siapa lawan yang dihadapi, karena fokus tim akan menentukan hasil akhir.
Menurutnya, melawan Chinese Taipei tetap wajib disikapi dengan keseriusan total, sebab laga ini juga akan jadi cermin kesiapan sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih berat. Kini, publik sepak bola tanah air menanti gebrakan pertama di laga FIFA Matchday September. Pertandingan ini akan menguji strategi Kluivert sekaligus kekompakan para pemain. Satu hal yang pasti, malam di Gelora Bung Tomo bakal penuh tensi, sorakan, dan harapan. Indonesia tidak boleh sekadar bermain, mereka dituntut untuk menang dengan cara meyakinkan. Apakah Garuda mampu menguasai jalannya pertandingan dan memberi peringatan kepada calon lawan berikutnya? Semua mata akan tertuju ke Surabaya, tempat drama sepak bola kembali berdenyut. Suasana panas mulai terasa di Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo bakal jadi saksi ketika timnas Indonesia turun menghadapi Chinese Taipei pada Jumat malam, tanggal 5 September. Laga ini bukan sekadar uji coba biasa, tapi pemanasan serius menuju pertarungan besar di kualifikasi Piala Dunia. Awalnya, lawan yang direncanakan bukanlah Chinese Taipei. Kuwait sebenarnya masuk dalam agenda, namun hanya hitungan pekan sebelum pertandingan, negara Asia Barat itu mendadak mundur. Keputusan yang mengejutkan, tapi PSSI tak mau kehilangan momentum. Undangan cepat dikirim, dan Chinese Taipei langsung menyambar kesempatan tersebut. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala, tidak lagi mau menoleh ke belakang. Bicara soal Kuwait baginya sudah tidak relevan. Yang penting sekarang adalah menyiapkan skuad Garuda agar tampil dengan mental baja. Ia menegaskan timnya sedang berada dalam kondisi bugar, penuh gairah, dan haus pembuktian. Atmosfer latihan yang digelar di Surabaya pun terasa penuh energi. Menariknya, Kluivert justru menantang anak-anak asuhnya untuk tidak meremehkan Chinese Taipei. Walau ranking FIFA mereka jauh di bawah Indonesia, sang pelatih mengingatkan bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Baginya, setiap lawan punya potensi bahaya, apalagi ketika bermain dengan semangat tanpa beban. Rizky Ridho, bek kepercayaan Garuda, ikut menguatkan suara sang pelatih. Ridho menegaskan, faktor utama yang harus dijaga adalah konsentrasi. Ia tidak peduli siapa lawan yang dihadapi, karena fokus tim akan menentukan hasil akhir. Menurutnya, melawan Chinese Taipei tetap wajib disikapi dengan keseriusan total, sebab laga ini juga akan jadi cermin kesiapan sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih berat. Kini, publik sepak bola tanah air menanti gebrakan pertama di laga FIFA Matchday September. Pertandingan ini akan menguji strategi Kluivert sekaligus kekompakan para pemain. Satu hal yang pasti, malam di Gelora Bung Tomo bakal penuh tensi, sorakan, dan harapan. Indonesia tidak boleh sekadar bermain, mereka dituntut untuk menang dengan cara meyakinkan. Apakah Garuda mampu menguasai jalannya pertandingan dan memberi peringatan kepada calon lawan berikutnya? Semua mata akan tertuju ke Surabaya, tempat drama sepak bola kembali berdenyut. Akhirnya Miliano Jonathans resmi jadi WNI, Garuda dapat amunisi baru untuk terbang lebih tinggi. Debut panas di FIFA Matchday Surabaya bisa jadi momen pembuktian besar. Jakarta akhirnya jadi saksi sejarah baru. Hari Rabu, tanggal 3 September pintu naturalisasi resmi terbuka untuk Miliano Jonathans. Pemain FC Utrecht itu kini menyandang status warga negara Indonesia usai melafalkan sumpah di hadapan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas. Sang menteri menegaskan, langkah ini bukan sekadar formalitas. Pemerintah ingin memberi dukungan penuh agar timnas Indonesia bisa mewujudkan ambisi terbesar, tampil di Piala Dunia 2026. Dengan posisi Garuda yang masih berada di ranking 118 FIFA dan urutan ke-21 Asia, kehadiran Miliano dipandang sebagai suntikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menembus batas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa menyembunyikan rasa lega. Ia mengatakan, proses panjang yang berlangsung bertahun-tahun akhirnya selesai juga. Nama Miliano sudah jadi bahan perbincangan publik sepak bola nasional sejak lama. Menurut Erick, inilah momen yang sudah dinanti, karena talenta muda ini bisa memberi warna baru dalam skuad merah putih. Menariknya, jalur naturalisasi bukan hanya dilalui Miliano. Sebelumnya, Mauro Zelstra bersama 3 pemain putri Indonesia sudah lebih dulu mengucap sumpah di KBRI Den Haag, Belanda.
Gelombang tambahan kekuatan dari diaspora ini jelas menandakan keseriusan PSSI dalam memperkuat fondasi tim nasional. Kini muncul pertanyaan besar, apakah Miliano langsung bisa tampil bersama timnas Indonesia? Erick Thohir memberi sinyal positif. Sang gelandang muda disebut punya peluang besar untuk melakoni debut pada laga FIFA Matchday di Surabaya. Artinya, publik bisa segera melihat aksinya di Stadion Gelora Bung Tomo, hanya beberapa hari setelah status kewarganegaraan disahkan. Atmosfer optimisme langsung menguat. Dukungan pemerintah, kerja cepat federasi, dan tekad kuat Miliano membuat publik percaya bahwa Garuda sedang masuk fase baru. Tantangan menuju Piala Dunia memang terjal, namun langkah-langkah seperti inilah yang bisa memperbesar peluang. Kini semua mata menunggu debut resminya. Apakah Miliano mampu menjawab ekspektasi dan menjadi motor permainan baru timnas Indonesia? Sorakan publik akan segera menguji, apakah bintang muda ini benar-benar bisa memberi cahaya bagi perjalanan Garuda di panggung internasional.